Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan Singvas yang Sutra Teratai episode 53 Putra Buddha Rahula. Kita harus senantiasa waspada, hendaknya bermawas diri, hukum sebab akibat tidak boleh diabaikan. Dalam setiap gerakan tubuh, kita meyakini secara mendalam kalau dengan satu pikiran salah dapat menghambat diri sendiri dan membangkitkan kekuatan karma. Dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap tindakan dan gerakan semua berada dalam hukum sebab akibat. Jika sebuah tindakan yang salah, maka akan menciptakan sebab. Sebuah ekspresi atau ucapan yang salah akan menjalin jodoh buruk. Jika kita memiliki sebab buruk dan jalinan jodoh buruk, tentu saja tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Hanya karma yang menyertai, sebab bagaikan sebuah benih. Dari satu tumbuh menjadi tidak terhingga. Karena itu, kita tidak boleh berpikir, ini hanya kesalahan kecil. Tidak apa-apa jika terlanggar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentu ada. Sebuah pohon besar tumbuh dari sebutir benih. Jadi setiap butir benih, setiap sebab kita harus sangat memperhatikannya. Harus bermawas diri. Harus ingat bahwa hukum sebab akibat tidak boleh diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bermawas diri. Dalam menghadapi hal apapun, kita harus terlebih dahulu berpikir sebelum melakukannya. Mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Jangan pernah melakukan hal yang salah. Jika kesalahan yang tidak disengaja itu dikarenakan tabiat buruk. Tabiat buruk senantiasa masih ada dalam diri kita. Kita bukan dengan sengaja ingin melukai orang lain, akan tetapi pada saat berbicara, saat membuka mulut dan menggerakkan lidah, terkadang ada satu kata yang tidak disengaja dapat merusak tekad orang lain, ataupun satu kata yang tidak disengaja ini dapat membuat orang lain mengeluh di dalam hati. Maka tabiat buruk kita harus berubah hingga kita dapat bertutur kata yang baik. Melihat orang lain, kita harus bertutur kata yang baik. Ada masalah apa? Jika terlihat tidak menyenangkan, akan tetapi kita juga harus berpengertian. Jika ada masalah yang membuat kita tidak senang, kita juga masih harus bertoleransi. Jika kita dapat berpengertian dan bertoleransi, pikiran terbuka luas. Meskipun ada orang sengaja mempersulitmu, jika kamu dapat berpengertian dan bertoleransi, sebuah jalinan jodoh buruk berubah menjadi jalinan jodoh baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang luas, saling memahami dan bertoleransi. Bila kita dapat melakukan demikian, perlahan-lahan memperbaikinya, kesombongan dalam diri kita akan berubah menjadi hati yang lapang dan penuh pengertian. Tabiat buruk di mana kita suka memarahi orang menjadi ucapan yang penuh dukungan. Tabiat buruk seperti ini jika dapat diubah, maka akan merubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa waspada terhadap orang, masalah, dan benda. Kita harus memperhatikan cara mengekspresikan diri kita. Kita harus mengetahui hanya karena sebersih niat keliru dapat menciptakan kekuatan karma buruk. Diri sendiri merintangi diri sendiri. Karma ini berbuah sendirinya, bukan karena orang lain tetapi diri kita sendiri. Kita yang menciptakan benih, jadi kita sendiri pula yang merintanginya dengan buah balasan. Seperti Rahula. Rahula berarti rintangan, merintangi diri sendiri dan orang lain. Lapisan demi lapisan hambatan inilah yang disebut penghalang. Rahula artinya rintangan, dikarenakan pada masa lampau pernah menyumbat sarang tikus selama 6 hari. Dia berada dalam kandungan selama 6 tahun, makanya dinamakan rintangan. Dalam kitab sutra, Buddha pernah mengatakan bahwa karena Rahula, ibunya Yasodhara mengandung selama 6 tahun baru melahirkan. Artinya selama 6 tahun berada dalam neraka kandungan tanpa melihat cahaya dunia. Inilah yang disebut dengan hambatan diri sendiri. Selanjutnya mengenai ibunya. Selama 6 tahun kehamilan, kita harus mengerti bahwa seorang perempuan biasanya mengandung hanya 10 bulan. Akan tetapi beliau mengandung selama 6 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, semua orang penuh keraguan. Terlebih lagi Buddha telah meninggalkan keduniawian. Barulah Yasodhara mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Perlu diketahui bahwa kesucian seorang perempuan di India sangat penting. Karena itu pada masa tersebut, bukan hanya orang-orang di istana, melainkan seluruh rakyat di negeri itu menyimpan rasa curiga. Bahkan muncul kemarahan. Mereka gusar dan tidak senang, berpikir bagaimana mungkin menantu Raja Permaisuri Putra Mahkota
Meskipun sang pangeran sudah meninggalkan rumah dan menjadi pertapa, namun permaisuri putra mahkota tidak seharusnya kehilangan kesucian dan kehormatan diri. Jadi seluruh masyarakat di negeri itu salah paham terhadap beliau. Pada awalnya perutnya membesar. Semua orang tahu bahwa ia mengandung, namun setelah 6 tahun berlalu, ia belum juga melahirkan. Selama 6 tahun itu, kecurigaan terus-menerus menumpuk di hati orang-orang. Ketika kita melantunkan, ya saudara terbebas dari segala penderitaan. Api berubah menjadi teratai merah. Sebaik syair pujian ini dalam syair dupa yang membimbing sila dan samadhi. Ini bagian ini menggambarkan tentang ya saudara. Saat itu beliau sedang benar-benar menanggung derita yang luar biasa. Jika orang lain melahirkan, semua orang bergembira. Tetapi ketika beliau melahirkan, seluruh negeri justru marah. Bahkan orang-orang yang berada di dalam istana selain curiga juga terus menyalahkan dan menuduhnya. Sang raja pun tidak mampu memahaminya. Di tempat itu berlaku hukum bahwa bila seorang wanita kehilangan kesuciannya, ia harus dihukum dengan cara dibakar dengan api. Jadi dengan sebuah tungku api, beliau menyalakan api yang sangat besar. Ya saudara menggendong anaknya yang masih kecil, berdiri di samping tungku api tersebut. Beliau berdoa kepada langit. Anak saya ini benar-benar adalah putra Pangeran Siddhartha. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sekiranya saya benar ada melakukan kesalahan, saya rela melompat ke dalam lubang api bersama anakku dan mati di dalam lubang api tersebut. Namun jika saya tidak bersalah, semoga langit melindungiku dan menjadi saksiku. Setelah mengatakan hal itu, beliau memeluk anaknya dan melompat ke dalam kobaran api tersebut. Tiba-tiba bunga teratai itu muncul di atas api tersebut. Di atas api besar itu ada bunga teratai besar dan menopang mereka. Sehingga ibu dan anak itu tetap berada di atas bunga teratai tersebut selamat tanpa cedera. Oleh karena itu, setelah semua orang melihatnya, mereka merasa takjub dan sulit dipercaya. Jika demikian adanya, berarti anak itu sungguh adalah anak Pangeran Siddhartha. Maka sejak itu seluruh negeri mempercayainya dan kegembiraan menyelimuti negara tersebut. Begitu hingga 10 tahun sesudahnya, Sang Buddha mencapai kebudaan, telah membimbing para makhluk. Perkumpulan Sangha telah terbentuk, pulang ke kerajaan. Ya saudara segera memanggil anaknya, pada waktu itu masih sangat kecil, memanggilnya untuk mengambil kue sukacita, mahoktika untuk dipersembahkan, disajikan kepada Sang Buddha. Rahula yang imut benar-benar sangat polos dan tidak berdosa. Dia juga tidak tahu yang manakah ayahnya. Toh semuanya adalah monastik. Percobaan sekali lagi sebenarnya siapa ayahnya. Anak ini begitu kecil, dia memegang kue sukacita di tengah kumpulan Sangha. Ternyata datang ke hadapan Sang Buddha. Dia mempersembahkan kue sukacita. Sang Buddha tersenyum kecil menerima persembahannya. Semua orang sangat bersukacita. Ayah dan anak memiliki koneksi alamiah. Ini merupakan hal yang sangat alami. Jadi bagaimanapun juga legenda mengenai Rahula ini yang terakhir setelah berada dalam kandungan selama 6 bulan, selama 6 tahun, seperti ini telah diterima oleh semua orang. Mengapa Rahula bisa berada di dalam rahim ibunya selama 6 tahun sebelum dilahirkan? Buddha menjelaskan karma Rahula. Dahulu kala ada seorang anak yang nakal, dia melihat seekor tikus berlari terus. Tikus ini berlari ke dalam lubang. Anak ini sangat nakal. Dia mengambil sebuah batu dan menutup lubang itu dengan tanah. Karena anak ini nakal, setelah lewat 6 hari, dia akhirnya teringat tikus di dalam lubang itu. Apakah masih hidup? Dia kembali dan menggali tangannya serta memindahkan batunya. Tikus keluar dan hampir mati. Buddha berkata ini adalah Rahula di kehidupan sebelumnya. Meskipun ini adalah permainan anak-anak, kesalahan yang tidak disengaja dari anak yang nakal, tetapi tikus berada di dalam lubang ini selama 6 hari. Tikus ini kelaparan dan tanpa melihat sinar matahari. Demikian tikus ini timbul kebencian. Ketika dia dilepaskan, dia hampir mati. Ini adalah karma yang diciptakan oleh Rahula, sehingga selama beberapa kehidupan, dia menerima pembalasan semacam ini. Jadi masih ada cerita lain lagi. Ada seorang praktisi, ketika ia sedang jalan
kaki berkeliling, tiba-tiba merasa sangat haus. Maka ketika ia melihat kolam teratai, ia membungkuk, menciduk airnya dan meminumnya. Baru setelah meminumnya, ia menyadari bahwa kolam ini pasti ada pemiliknya. Aku tidak meminta izin pada pemiliknya, dan saya mengambil airnya dan meminumnya. Aku seharusnya segera bertobat, namun pemiliknya ada di mana tidak tahu. Oleh sebab itu, lebih bagus menghadap raja dan mengatakan kepadanya, "Aku bersalah. Tadi aku sangat haus, jadi aku mengambil air dari kolam dan meminumnya. Aku tidak tahu siapa pemilik kolam ini. Tetapi engkau adalah penguasa kota ini, jadi aku harus bertobat kepadamu." Raja tersebut merasa, ini mana ada salahnya. Semua orang bisa minum air di jalan. Kejahatan mana yang kamu lakukan? Ia mengatakan, tidak ada izin dari pemiliknya dan aku meminumnya duluan. Dengan demikian aku melakukan kesalahan. Raja, Anda harus menghukum aku. Aku sangat sibuk. Kebetulan pangeran berjalan dari arah sana. Beliau mengatakan, sini kamu bawa orang ini ke belakang taman untuk jalan-jalan. Tunggu, aku sudah ada waktu, aku akan bicara dengannya. Pangeran ini seorang pangeran muda. Membawanya ke tempat tersebut. Pangeran berkata, Anda berdiri dulu di sini sementara. Namun anak muda ini justru merasa ada hal lain. Lebih suka bermain, jadi pergi meninggalkan praktisi tersebut berdiri di tempat itu. Sama halnya, yaitu 6 hari, tidak berani duduk, tidak berani bergerak, demikian juga tidak makan dan minum, hingga 6 hari kemudian raja terpikir. Bagaimana kabar praktisi itu? Bertanya pada pangeran. Pangeran menjawab, Anda meminta saya membawanya ke kebun bunga, saya membawanya ke sana. Segera pergi untuk melihatnya, masih tetap berdiri di tempat itu. Raja segera mengundangnya dan meminta maaf. Raja berkata padanya, ini adalah hukumanmu, 6 hari hukuman. Cerita ini lanjut Buddha mengatakan, pangeran itu tidak sengaja berbuat kesalahan, membiarkan seorang praktisi 6 hari kelaparan. Dengan demikian, dia kembali menciptakan sebab. Inilah kehidupan lampau dari Rahula. Lihat, Rahula pernah menutup lubang tikus, juga pernah melakukan membuat seorang praktisi selama 6 hari. Seperti ini, selapis demi selapis, kesalahan yang tidak disengaja bisa menyebabkan kehidupan ini. Selain diri sendiri di dalam rahim selama 6 tahun, juga menghalangi ibunya. Ini dinamakan rintangan. Ini adalah rintangan yang berulang-ulang. Jadi Buddha merasa anak ini sudah terakhir di istana. Semestinya harus segera membimbingnya untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Baik-baik membina diri. Tetapi ayahandanya mana mungkin bersedia, ibunya mana mungkin mau. Setelah Yasodhara mendengar ini sangat terkejut, segera sambil menggandeng anaknya terus berlari ke atas. Tetapi dia melayang ke udara dan membawa anak itu keluar lagi. Jadi Lahura juga adalah Buddha dengan sungguh hati hendak membimbingnya menjadi monastik. Anak yang begitu kecil harus ada orang yang memberi pengajaran dan bimbingan kepadanya. Jadi dia memilih Sariputra menjadi guru Lahura. Jadi Rahula adalah murid Sariputra. Namun ketika Rahula masih kecil dan berada di dalam sangha, ia juga sangat nakal. Namun dalam Dharma Buddha, ia dikenal sebagai yang pertama dalam praktik tersembunyi. Meskipun secara penampilan luar terlihat nakal, tetapi di dalam hatinya ia diam-diam tetap tekun berhati dan menjalankan praktiknya. Singkatnya, di antara para murid Buddha, sekarang kita telah menyebutkan 21 orang, masing-masing memiliki masa lalu, keunggulan serta sebab akibat, dan jalinan hubungan mereka sendiri. Demikianlah orang-orang yang dikenal oleh pesamuan, diringkas menjadi sebanyak 21 orang yang memiliki talenta dan etika. Mereka dihormati oleh semua orang. Kita harus meyakini hukum sebab dan akibat. Inilah hukum karma yang tidak keliru. Karena itu kita harus berhati-hati. Dalam keseharian kita perlu sangat waspada. Kita harus benar-benar menyadari setiap gerak-gerik kita, setiap angkat tangan, setiap langkah kaki, setiap kata yang kita ucapkan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus selalu menggunakan hati. Jangan sampai ada sedikit saja penyimpangan dalam pikiran atau kesalahan dalam tindakan. Bila pikiran kita melenceng sedikit saja
atau ada satu tindakan yang keliru, hukum karma tetap tidak akan mereset. Karena itu, saya harap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.